Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita dapat melanjutkan pembelajaran kita, yakni pembelajaran Al-Quran Hadis di kelas 3 ya. Dimana pada hari ini kita akan lanjut ya, atau masih kita berada di bab 2, yaitu surah An-Nas ya. Bab 2 itu tentang surah An-Nas. Dimana hari ini Ibu akan menyampaikan isi kandungan dari surah An-Nas. Tapi sebelum kita melanjutkan pembelajaran pada hari ini, marilah kita awali dengan sama-sama berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma 'allimna ma jahilna wa dzakirna ma nasina wa fahimna ma la nafham wa zidna ilman wa alhiqna bis sholihin. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma, amin. Ya, terima kasih kepada anak-anakku, para siswa-siswi rahimakumullah. Semoga pada hari ini kalian semua dalam keadaan baik, sehat walafiat, dijauhkan dari segala mara bahaya, dan dijauhkan dari segala penyakit, dan tetap semangat untuk mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini. Baiklah anak-anakku ya, Ibu akan bacakan terlebih dahulu surah An-Nas ya, yang kita lafalkan minggu kemarin. Dan untuk hari ini Ibu juga akan melafalkan surah An-Nas ya terlebih dahulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Shadaqallahul azim. Nah, itu tadi adalah bacaan atau lafal dari surah An-Nas. Nah, kalian bisa membaca masing-masing di buku kalian ya, di halaman 17, yaitu lafal dari surah An-Nas beserta artinya. Nah, ini untuk hari ini kita akan lanjut ke memahami isi kandungan surah An-Nas, yaitu di halaman 18 ya. Di halaman 18 untuk buku revisi 2019. Nah, silahkan kalian buka dan mari kita baca ya. Memahami isi kandungan surah An-Nas. Surah An-Nas ini terdiri dari 6 ayat ya, termasuk surah ke-114 dalam Al-Quran ya. Surah An-Nas ini termasuk surah yang ke-114 dalam Al-Quran dan juga termasuk golongan surah Makkiyah ya, karena diturunkan sesudah surah Al-Falaq ya. Surah ini termasuk surah Makkiyah karena diturunkan di kota Makkah ya. Diturunkan sesudah surah Al-Falaq. Surah ini disebut An-Nas yang artinya manusia ya. Artinya manusia. An-Nas itu artinya manusia. Ya, yang pertama surah An-Nas ini terdiri dari 6 ayat. Kemudian surah An-Nas ini tergolong surah yang ke-114 di dalam Al-Quran
Dan juga surah An-Nas ini dinamakan surah Makkiyah karena dia diturunkan di Makkah. Nah, kemudian surah An-Nas diturunkan sesudah surah Al-Falaq. Ya. An-Nas artinya manusia. Nah, pokok-pokok isi kandungan surah An-Nas yaitu, mana pokok-pokok isi kandungan surah An-Nas ya. Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan kepada Nabi Muhammad SAW dan seluruh manusia agar selalu memohon perlindungannya karena karena Allah adalah Raja yang menguasai manusia. Kemudian yang kedua, Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan yang wajib disembah dan dimintai perlindungan dari segala kejahatan baik yang berasal dari golongan jin maupun manusia. Nah, oleh karena itu seperti yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW, kalau kita rajin berdoa dengan membaca surah An-Nas, maka Allah Subhanahu wa taala akan melindungi kita dari gangguan jin dan dari kejahatan manusia. Nah, sedangkan meminta perlindungan atau berdoa kepada Allah selain Allah ya adalah sangat dilarang karena termasuk syirik. Nah, kalau kita berdoa selain dari Allah Subhanahu wa taala itu namanya syirik ya. Syirik yaitu menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya menyamakan Allah Subhanahu wa taala dengan benda lain. Nah, itu namanya syirik ya. Kalau kita percaya selain dari Allah ya, itu namanya syirik ya. Nah, ini adalah kandungan dari surah An-Nas ya. Nah, di sini ada kesimpulan. Nah, di buku kalian bisa membacanya ya. Di halaman 18 isi dari kandungan surah An-Nas. Kemudian kita akan membaca kesimpulannya ya. Surah An-Nas ini terdiri dari 6 ayat. Nah, ya. Surah An-Nas ya terdiri dari 6 ayat. Termasuk surah atau nomor surah ke-114 di dalam Al-Qur'an ya. Kemudian surah An-Nas ini termasuk golongan surah Makkiyah karena diturunkan di kota Mekkah. Diturunkan sesudah surah Al-Falaq. Ya. Surah An-Nas dinamakan An-Nas yang manusia ya. An-Nas artinya manusia. Kemudian pokok-pokok isi kandungan dari surah An-Nas yaitu perintah kepada manusia agar berlindung dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Nah, syirik yaitu menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya menyamakan Allah Subhanahu wa taala dengan benda lain. Itu namanya syirik. Nah, kalau musyrik artinya orang yang menyekutukan Allah. Kalau syirik menyekutukan Allah Subhanahu wa taala ya. Kalau musyrik orangnya ya. Kalau syirik menyekutukan Allah artinya. Kalau musyrik ya orang yang menyekutukan Allah itu namanya. Itu perbedaannya ya. Kemudian ya bahwa kejahatan itu ada yang berasal dari golongan jin dan manusia ya. Ada juga yang mengganggu manusia itu adalah jin. Begitu juga ada juga manusia yang berbuat jahat kepada manusia. Nah, ini silahkan kalian dibaca-baca bukunya ya untuk hari ini. Kalian baca buku kalian halaman 18-19 pada isi kandungan surah An-Nas dan rangkumannya ya dan kesimpulannya maksud Ibu. Ya, baca kandungan surah An-Nas dan kesimpulannya ya untuk hari ini.
Nah, mungkin itu saja pembelajaran Al-Quran hadis yang dapat Ibu sampaikan untuk hari ini. Semoga kalian bisa memahaminya dan sering-sering dibaca ya, agar kalian paham dengan isi kandungan dari surah An-Nas ini. Nah, jadi untuk hari ini kita akhiri pembelajaran kita. Semoga mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan dan kalian semua juga tetap semangat untuk mengikuti pembelajaran pada hari ini dan hari-hari besok-besoknya ya. Jadi kita akhiri dengan ucapan hamdalah, alhamdulillahirobbilalamin. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.